ada surat perjanjian di dalam situ. Keluarga korban dan korban, lalu ada pelaku. Nah, mereka sudah berdamai, melanggar kepatutan. Tidak patut orang yang sudah diperkosa secara beramai-ramai lalu hanya damai begitu saja, dapat diselesaikan. Tidak begitu. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Kami mendapat suatu berita di mana ada gadis berumur 15 atau 16 tahun di Brebes itu diperkosa oleh 6 orang. Rata-rata umur pemerkosa itu 16 tahun sampai 19 tahun. Jadi ada anak yang memang dia masih di bawah umur dan ada juga yang sudah dikategorikan sebagai dewasa. Lalu bagaimana ketika ada seorang anak yang melakukan tindak pidana atau istilahnya anak yang berhadapan dengan hukum? Ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diatur di dalam pasal 21 ketika seorang anak itu belum berumur 12 tahun, maka dia bisa dikenakan sanksi tindakan, yaitu berupa pengembalian kepada orang tua atau dia ditempatkan di lembaga tertentu oleh negara sehingga bisa dibimbing di situ. Tetapi bagaimana ketika ada seorang anak yang sudah berumur lebih dari 12 tahun? Maka langkahnya adalah diversi. Nah, ketika diversi tidak dapat dilakukan atau tidak memunculkan suatu kesepakatan, maka dia harus tetap diproses hukum ini anak ini. Karena ini suatu perbuatan yang keji ya. Saya dulu ketika masih kecil tidak terlalu terdengar dan tidak terlalu terpublikasi ada seorang anak di bawah umur itu memerkosa seorang gadis secara beramai-ramai, itu tidak terdengar. Tetapi karena tuntutan zaman atau perkembangan zaman, teknologi informasi yang meluas dan dapat diakses secara cepat, itu membuat manusia-manusia yang terkena dampaknya itu ternyata cukup memberikan dampak yang luar biasa terhadap perkembangan kehidupan sosial orang Indonesia. Dan dalam hal ini salah satunya dampak dari perkembangan teknologi informasi yang dapat diakses kapanpun secara cepat dan segera itu. Kemudian ternyata kasus ini ditangani oleh kepolisian setempat. Ada surat perjanjian di dalam situ. Ada surat perjanjian perdamaian antara para pihak lah istilahnya. Keluarga korban dan korban, lalu ada pelaku. Nah, mereka sudah berdamai. Tetapi dari surat perdamaian itu oleh kepolisian di area Brebes itu tidak digubris. Dan kami mengapresiasi itu. Kami mengapresiasi kerja kepolisian. Karena apa? Menurut kami, surat perdamaian itu melanggar kepatutan. Tidak patut orang yang sudah diperkosa secara beramai-ramai lalu hanya damai begitu saja, dapat diselesaikan. Tidak begitu. Surat perdamaian harus ada atau harus melingkupi juga sisi kepatutan sebagai manusia itu. Jangan sampai surat perdamaian itu melanggar sisi kemanusiaan gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau kepolisian justru mendamaikan para pihak berdasarkan surat perjanjian perdamaian itu melanggar kepatutan, tetapi ternyata tidak. Kepolisian tetap melanjutkan proses ini ke hadapan hukum dan 6 pelaku itu diproses hukum. Kami mengapresiasi itu Rumah Pancasila. Lalu yang kedua ya, ketika kita melihat bahwa surat perdamaian itu tidak menghapuskan tindak pidana. Nah, kalau di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa alasan penghapus tindak pidana atau penghapus pidana, yaitu misalnya tidak dapat bertanggung jawab atau daya paksa, atau ada pembelaan terpaksa, atau ada lagi pembelaan terpaksa melampaui batas, lalu menjalankan perintah undang-undang, menjalankan perintah jabatan. Nah, itu beberapa alasan penghapus pidana di dalam KUHP. Di luar KUHP juga ada. Tetapi tidak ada yang menyebutkan bahwa surat perjanjian perdamaian itu dapat menghapus pidana. Nah, jadi surat perjanjian perdamaian ini hanya
dapat dilakukan untuk sebenarnya ya, kalau menurut kami, untuk tindak pidana yang tidak melanggar batas-batas kemanusiaan yang wajar. Seperti pembunuhan, seperti pemerkosaan anak di bawah umur ini seharusnya tidak bisa untuk dilakukan perdamaian, tetap diproses hukum. Meskipun keluarga telah memaafkan, tapi menurut kami itu melanggar kemanusiaan. Jadi tidak boleh ada surat perjanjian perdamaian yang menyepakati antara gadis berumur 15-16 tahun ini diperkosa oleh 6 orang ini lalu damai. Tidak boleh. Itu sahabat Rumah Pancasila, jadi harus diperhatikan juga ya, surat perjanjian perdamaian itu jangan sampai melanggar kepatutan. Itulah mengapa kepolisian tetap memprosesnya di ranah hukum, tidak terlalu menggubris adanya surat perjanjian perdamaian. Meskipun keluarga juga mengakui bahwa telah berdamai itu, tapi harus tetap dilanjutkan. Jangan sampai perbuatan ini lagi dilakukan di rumah Indonesia. Marilah kita membangun rumah Indonesia, rumah yang aman, sejahtera bagi kita yang ingin hidup berdampingan dan sejahtera di rumah Indonesia. Jangan lupa sahabat Rumah Pancasila, tetap gunakan akal budi kita, terus tetap tonton video-video yang diupload Rumah Pancasila. Jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati kita. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.